Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Semoga channel Lonasari ini bisa berkah dan bermanfaat buat hidup banyak orang. Buat teman-teman semua yang menemukan channel ini, menjalani semua yang terinspirasi dari channel ini, dan mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidupnya berubah. Itu impian Lona. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, semenjak Lona rutin membaca sholawat Ibrahimiyah tadi setiap pembukaan channel ini dan berdoa seperti itu, benar-benar kejadian. Jadi the power of doa, doa yang didahului dengan sholawat terlebih dahulu, itu manjur, apalagi kalau sholawat Ibrahimiyah. Tuh, teman-teman, kita ketemu lagi. Dan kali ini seperti biasa kita akan balik bacain testimoni dari teman-teman Lona. Yang kali ini adalah yaitu the power of tahajud dan sholawat. Kita mulai dari komen yang pertama. Mbak, aku terharu, anakku akhirnya keterima di Universitas Negeri Magelang. Sholawat Nariyah luar biasa, tahajud juga luar biasa, jalur langit memang jos. Waduh, alhamdulillah. Ini tuh jujur ya, belakangan ini banyak banget komen kayak gini. Dan ini aku pilih-pilihin 3 orang inilah ya. Yang kedua, dulu saya pernah punya keajaiban setelah tahajud. Waktu saya masih kuliah, rajin tahajud dan berdoa supaya bisa dapat kerja, supaya saya tidak susah seperti orang tua saya yang harus bertani. Alhamdulillah, doa saya terkabul. Setelah selesai praktek, saya satu-satunya mahasiswa yang langsung kerja setelah selesai kuliah di antara 13 orang yang waktu itu selesai. Sekarang lagi berjuang untuk bisa lunas hutang, Mbak, supaya bisa hidup bebas dari hutang dan bisa berbagi dengan yang butuh. Amin. Ini boleh saya tebak nggak, Mbak? Mbaknya pasti setelah udah dapat kerja skip tahajud. Makanya ujiannya adalah yaitu kayak gitu. Kalau orang yang rajin tahajud, dia itu pasti pikirannya tuh diarahin, kayak diterangin pakai senter sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Mbak sampai ujian yang kayak gini, Mbak pasti skip tahajud, dan saya saranin balik tahajud lagi ya Mbak, supaya bisa lepas dari hutang dan hidup tenang. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke komen yang ketiga. Assalamualaikum Mbak Lona, makasih atas doanya. Aku lulus seleksi administrasi Mbak, the power of tahajud dan sholawat. Doakan aku lulus tahap pretest MBK ya. Oh, MBK ini MBK. Aku nggak tahu ya MBK apa. Aku kira Mbak. Amin, amin. Aku doain lulus tahap pretest ya. Nah, ini ada komen dari teman kita, Kak, ceritain yang tembus ke BUMN. Karena pembahasannya cukup nyambung dengan testimoni dari teman-teman kita bahas ya teman-teman ya. Jadi gini ceritanya teman-teman. Kalau yang Lona perhatikan dalam sejarah hidup Lona, waktu Lona belum mengamalkan tahajud, belum tahu tentang tahajud, kan Lona kayaknya udah pernah cerita di video Lona yang lama banget. Asal muasal Lona bisa mengenal tahajud itu adalah ketika Lona mau masuk ke kosan Lona di Trisakti di Jakarta, tapi Lona harus numpang ke Om Lona dulu. Ada deh videonya Lona ceritain. Lona harus numpang di rumah Om Lona, adiknya Mama, karena Lona belum bisa masuk kosan, karena belum mulai nih ajaran Trisakti. Belum masuk kuliah, belum ospek, belum segala macam. Jadi di rumah Om. Waktu di rumah Om, adik Lona SMA, dia sekolah kan. Jadi dia itu bangun jam 2:30, jam 2, jam 2:30. Dia bangun, dia sholat, dan dia baca buku sampai pakai senter. Sampai Lona bilang, kenapa pakai senter? Iya, takut nanti Uni Lona, kan dia manggilnya Uni Lona. Uni Lona bangun, keganggu sama rutinitas ritual malam aku. Terus aku nanya di situ, ini sholat apa? Sholat tahajud. Emang Uni Lona nggak tahu tahajud? Enggak. Taunya dari dia lah, sepupuku. Halo Ririn, kalau Ririn nonton YouTube ini ya. Jadi si Ririn ini bilang, itulah kunci atau semacam rahasia kepintaran dia. Jadi dia tuh dulu tuh tembus SMU 8. Teman-teman yang di daerah Jakarta pasti tahu topnya SMU 8 gimana. Sebenarnya dari lab school
SMU 8 sampai dia akhirnya tembus ITB. Tahu kan susahnya masuk SMU 8, ITB, bahkan lab school pun susah kan bersaingnya, gimana supaya dia bisa menjaga dia tuh tetap juara. Sampai Lona sempat nanya sama Ririn, kenapa Ririn tahajud? Dia bilang, ya aku sadar diri Un, aku ini nggak pinter-pinter amat, aku ini nggak sepinter adekku, adeknya emang pinter banget, sama kayak abangnya Lona. Teman-teman kalau mau tahu abangnya Lona nggak perlu tahajud pun dia udah pinter. Udah istilahnya nggak pernah tahajud tapi dia ya tembus-tembus aja karena dia memang basicnya memang pinter. Kadang ada beberapa orang yang memang diberi Allah kemampuan kelebihan privilege seperti itu. Nah kalau Lona sama kayak Ririn, kita sadar bahwa kita ini tanpa ritual jalur langit, kita nih apa? Kita nih hanya seonggok manusia yang bisa gagal. Nah dengan jalur langit itulah yang kita tempuh, Allah bisa notice, bisa tahu kita hambaku yang satu ini harus dibantu gitu, harus dipilih. Nah itu yang Lona terapkan. Lona menyesal kenapa Lona tahu tahajud itu ketika mau masuk Trisakti, yang notabene sebelumnya Lona udah berjuang SPMB untuk masuk Bandung Universitas Pajajaran Unpad tapi nggak tembus. Jadi waktu itu belum tahu tahajud, jadi belum mengamalkan tahajud. Ya Allah, masih sholat 5 waktu aja masih kayaknya udah bersyukur banget kalau bisa jalanin kelima-limanya dengan bagus ya. Nah, jadi waktu itu memang Lona di Trisakti PMDK juga. Tapi kan istilahnya swasta kan. Kan waktu itu kan pengennya ya Allah tembuslah ini Unpad biar bisa gabung sama abang-abang Lona. Tapi semua itu nggak bisa disesali, semua itu sudah jalan yang diatur sama Allah. Kita tetap bersyukur dan jalanin yang sekarang ini sebaik-baik mungkin. Nah setelah Lona di Trisakti, Lona rajin mengamalkan tahajud. Disitulah Lona yang nggak pinter-pinter banget ini menurut Lona bisa mata kuliahnya tuh semua tembus yang mulus-mulus aja. Bahkan waktu sidang skripsi, Lona tuh ditakut-takutin teman, rasain lo, itu dosen yang mau nyidang lo, itu tiga-tiganya killer. Dari asuransi, hukum asuransi dia killer, dari yang perdata killer, yang pidana killer, siap-siap lo mati berdiri, ditakut-takutin sama teman-teman. Tapi karena Lona pengamal tahajud saat itu, memang bener-bener penggila tahajud waktu kuliah, suka bangun jam 2, jam 3 kayak sekarang, itu alhamdulillah Lona dapat standing applause dari mereka bertiga. Bahkan salah satu dari mereka bertiga ada yang bilang, melihat skripsi kamu, saya yakin suatu saat nanti kamu akan kerja di bagian kredit, karena skripsi Lona tentang kredit di suatu bank. Jadi asuransi, hukum asuransi yang mengatur kredit di suatu bank. Intinya itu, ternyata skripsi Lona menjadi percontohan, sampai detik ini masih jadi pencontohan mungkin di perpustakaan ya. Dan itu dapat standing applause, dan salah satunya itu bilang, kamu akan keterima di suatu bank ternama, dan kamu akan ditaruh di bagian kredit, dan itu terjadi tembus di suatu bank ternama yang Lona nggak bisa sebutkan ini, tapi teman-teman pasti tahu ya, bank BUMN ternama. Lona lulus. Dan itu Lona kan tidak lulusnya pakai jalur ODP, tidak. Karena kalau ODP Lona akan dilempar ke daerah-daerah, sedangkan saat itu Lona cuma pengen di Batam, pengen sama mama sama ayah. Dan waktu itu Lona udah ikut tes PNS berkali-kali tapi gagal terus. Yang akhirnya Lona malah tes di bank BUMN ini nggak ada persiapan apa-apa, dan dikasih infonya juga gampang banget dari orang terdekat Lona. Lon itu ada walking interview, ikutlah. Susah nggak persyaratannya? Enggak kok, tinggal bawa ini. Dan akhirnya Lona ikut walking interview, dan teman-teman tahu waktu ikut walking interview itu bener-bener ya kandidatnya itu orang-orang hebat semua yang udah sering kerja di bank lain, ya bank pesaing yang hebat-hebat, dan gaya mereka itu dengan baju kantorannya yang kayak wah, kayaknya tuh Lona ngeliatnya tuh kayak wah ini pasti keterima nih orang-orang ini. Tapi teman-teman tahu, pada saat Lona dipanggil walking interview kan, jadi dia ada 5 pewawancara ya. Jadi kita interviewnya rame-rame. Lona dapat yang pewawancara yang sebelah sini. Dan pewawancara itu bilang, kamu yang pertama yang saya pegang ya. Kertas saya masih kosong. Nih ada angkanya 1, 2. Jadi setiap kami harus memilih 5 dari kandidat. Nah disitulah dia wawancara Lona, dan dia bilang, kamu yang pertama, dan di depan kamu saya akan bilang bahwa nama kamu saya tulis Lona. Jadi teman-teman,
Lona itu udah tahu bahwa Lona lolos walking interview yang pertama. Gila nggak? Boom nggak hasil tahajud? Itu belum tahu solawat saat itu, baru tahajud toh. Kalau pakai solawat, makin jadi ya kan. Nah terus nggak berapa lama dipanggil lagi ikut tes di warnet, dan itu soalnya susah banget. Mau belajar juga, mau belajar apa? Kita nggak tahu apa yang mau dipelajarin saking susahnya. Jadi ya udah pasrah aja, Bismillah. Mana waktunya cepet banget. Karena kan kalau kerja di bank itu kan ketangkasan dalam melihat angka segala macam. Pasti teman-teman yang kerja di bank pasti tahu lah ya. Dan itu benar-benar bank nomor satu. Susah banget. Kayak pas selesai itu udah kayak ya udah pasrah. Kayak gue nggak lulus deh. Nah gitu kan. Nggak berapa lama dipanggil buat wawancara user. Dan teman-teman tahu, waktu mau dipanggil wawancara user itu, Lona lagi liburan ke Thailand sama keluarga besar. Dan ditakutin sama teman-teman. Jadi pas pulang dari Thailand buka handphone, nah lu kemana aja? Bank ini manggil lu buat wawancara user seterusnya, buat wawancara user selanjutnya. Lu malah liburan ke Thailand, rasain, udahlah hangus lah ini. Ternyata teman-teman tahu, HRD-nya itu tahu bahwa Lona lagi liburan ke Thailand dan wawancara usernya di pending. Jadi ini 5 orang yang mau ikut wawancara user itu di pending semua, nunggu Lona pulang Thailand. Jadi itu Lona bilang sama teman-teman, orang yang bertahajud itu, dia itu bukan siapa-siapa, tapi dia akan diperlakukan sama Allah seolah-olah dia itu, ya Allah, dia tuh bener-bener dinaikin derajatnya sama Allah. Kayak kadang tuh ya kalau Lona ingat-ingat itu sama mama, sama ayah, siapa gue, kesannya gue kayak ada backingan gitu di bank itu gitu. Padahal enggak ada kenal siapa-siapa di situ. Bener-bener masuk murni dari walking interview. Ditunggu dong, itu bener-bener rezeki mengejar kalian, dan itu bener-bener the power of tahajud. Nah terus selama akhirnya Lona lolos, Lona ditempatkan di Tanjung Uban, di Des Tanjung Uban lah. Nah di Tanjung Uban itu Lona menjalani 1 tahun 4 bulan. Teman-teman tahu Tanjung Uban itu kayak di pelosok gitu, kayak mesti naik speedboat gitu lah dari Batam. Tapi Lona tabah, Lona menjalani karir itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan teman-teman tahu Lona tetap tidak skip tahajud. Waktu itu Lona terus tahajud, dan tahajud itu membuat Lona berprestasi di bank itu. Jadi dia tuh ada kayak KPI, kayak penilaian gitu. Dan jadi Tanjung Uban ini dinilai lah, dipantau, disorot sama pusat. Tadinya Tanjung Uban ini nggak pernah dilihat sama, pasti Batam terus yang dilihatkan cabangnya. Tapi tiba-tiba nih Tanjung Uban ini disorot gara-gara Lona itu dari 4 lembar fotokopian di print sama bos Lona, itu ARM, Assistant Relationship Manager, tiap daerah satu Indonesia itu ada nama-namanya di 4 lembar itu, dan 1 lembarnya itu ada 100 nama. Dan Lona peringkat ke-40 di lembar pertama. Jadi peringkat ke-40 dari 4 lembar itu, yang 1 lembarnya 100 nama. Dan yang dari Batam, Lona inget namanya itu di lembar 2 lembar terakhir. Lona di lembar pertama. Sampai di stabiloin sama bos Lona. Bos Lona cuma bilang, lo hebat. Dan Lona bingung, hebat dari mana? Kalau bisa dibilang lebih pinteran yang Batam itu daripada Lona, jauh lah, mereka pinter-pinter. Tapi kenapa Allah benar-benar saat itu menolong Lona? Ya karena Lona memang tidak pernah skip tahajud. Jadi tahajud itu selain membantu kita dapat pekerjaan yang diinginkan orang-orang, tahajud itu juga akan membantu kita dalam menjalani karir kita yang gak disangka-sangka. Ya, dan gimana ya, saat itu juga mau orang nyampein, temen lo yang ini kan jadi jelekin lo, dibilang, Lona itu mana pinter, dia tuh beruntung aja. Sama sekali gak ada rasa sakit hati digituin. Kenapa ya? Kayak tenang, kayak ya udah, emang omongan dia bener, emang gue nggak pinter, emang gue emang lagi diangkat aja derajat sama Allah. Nah tapi itu Lona akhirnya skip tahajud setelah menikah sama suami dan resign kan dari yang bank di Batam. Akhirnya Lona pindah ke Jakarta. Lona skip tahajud, nggak pernah sholat tahajud. Disitulah bumi gonjang ganjing. Awal-awal pernikahan sama suami itu ribut terus, bener-bener totally ribut, sampai orang tua tuh semua nanya, kalian ini
Apa nggak bahagia pernikahannya? Kenapa sih? Ya itu, karena tidak tahajud. Kalau seandainya saat itu Lona tahajud, insya Allah Allah pasti bantu. Pasti kayak sekarang, nggak ada ribut-ribut sama suami. Pasti Lona diberi pekerjaan. Orang itu waktu itu belum punya anak kok. Akhirnya karena Lona keterima bekerja, bukan keterima bekerja, dipanggil interview di suatu perusahaan di TB Simatupang Jakarta sini. Perusahaannya oke, bagus. Yaitu kantor lama Lona di sini di Jakarta sebelum Lona resign untuk hamil. Bukan resign, di PHK ya. Pengurangan pegawai. Jadi itu dipanggil interview dan entah kenapa Lona terpanggil untuk sholat tahajud lagi. Jadi memang agak jahat di sini ya. Waktu itu Lona tahajud saat dibutuhkan aja, belum yang konsisten atau istiqomah kayak sekarang. Karena waktu itu belum menyadari bahwa perbedaan hidup tidak melaksanakan tahajud dengan melaksanakan gitu. Jadi Lona tahajud semingguan, 2 minggu, wah bener-bener akhirnya dipanggil interview akhir dan disuruh mulai bekerja. Dan ternyata setelah Lona bekerja di dalam kantor itu, dapatlah informasi sumbang dari teman-teman bahwa ternyata kandidat yang bersaing sama Lona tuh ada 2. Jadi sama Lona 3 di interview. Jadi yang 2 lagi itu lulusan teknik. Jadi kebetulan memang kantor Lona ini lebih mengutamakan anak-anak teknik ya teman-teman ya. Sedangkan Lona sarjana hukum kan, gak ada sangkut paut. Nah, terus bos teratasnya, istilahnya manajernya, itu suka sama yang 2 kandidat lagi. Bahkan tidak melirik Lona sama sekali. Tapi user Lona langsung, yang di atas Lona langsung, yang memang membutuhkan Lona, jadi di bawah si manajer ini ya, itu seneng sama Lona. Kata dia, saya seneng sama pribadi si yang berjilbab ini, saya suka. Saya lihat dia itu bukan orang sembarang, dia jebolan bank nomor 1 loh. Dia pasti udah terbiasa kerja di bank, gimana cekatannya, gimana kecepatannya, gimana dia loyalnya, dia setianya. Jadi saya seneng sama dia karena kebetulan istrinya beliau itu kerja di bank juga. Nah jadi si manajernya nggak terima, manajernya marah. Lu tuh nggak bisa, mata lu tuh picek ya, nggak bisa ngelihat ya. Lebih hebat yang 2 kandidat lagi lah yang lulusan teknik, ini lulusan hukum. Itu kisah nyata banget teman-teman. Di situ Lona sadar bahwa kekuatan tahajud itu bisa meletakkan manusia yang dianggap nggak mungkin sama orang lain. Wah ini kayaknya nggak mungkin nih dia keterima. Tapi sama Allah dijadikan mungkin. Dan itu udah terjadi di kehidupan Lona dari Lona muda sampai sekarang suami Lona nih. Dia keterima kerja gara-gara Lona sholat tahajud. Itu baru Lona doang yang tahajud ya, dia nggak. Jadi apalagi kalau dia tahajud juga, wah. Tapi ya udahlah, kan dalam berumah tangga itu nih juga masukan buat teman-teman yang selama ini ngirim komen pertanyaan ke Lona. Mbak, saya tahajud tapi istri saya nggak tahajud padahal dia di rumah. Ini jawabannya teman-teman ya. Kalau boleh jujur, suami Lona pun juga tidak tahajud. Tapi dia pengamal sholawat ya, sholawat nariyah. Dia suka banget sholawat nariyah. Dia rajin duha. Bahkan dia yang memperkenalkan duha ke keluarga-keluarga besarnya. Nah, terus dia rajin ngaji. Ya. Tapi dia memang tahajud, dia katanya sulit banget, ngantuk banget dia bilang. Jadi dia memang bilang, tolong ya istri, tolong backing suamimu ya. Dia bilang, dia memang merasakan dahsyatnya setelah Lona balik istiqomah tahajud lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang pasangannya nggak tahajud, ya udah jangan dikasarin atau jangan diomelin atau diceramahin, didikte. Doain aja, sebut namanya di sholat tahajud kalian. Supaya nanti suatu saat nanti dia kepikiran untuk tahajud juga ya. Oke, segitu aja video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang mau share testimoni, bisa ke WA Lona dan ke Instagram Lona DM. Lihat di description video Lona. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.